satu cannot speak yang belum nyampe karena lagi berkemudi, yaitu perwakilan daripada Kabupaten Bima, Bang Fahru Rahman, yaitu Kadis Kominfo. Mungkin untuk sambil menunggu, kami akan memberikan 2 sesi kepada teman-teman semua untuk melakukan tanya jawab terhadap para pemateri. Nanti memberikan tanggapan, terus kemudian memberikan pertanyaan. Jadi tidak sampai 3 menit teman-teman itu memberikan tanggapan dan pertanyaan ya kepada ketiga para pemateri. Dan kemudian mempertanyakan itu sesuai dengan siapa narasumbernya, sehingga nanti kita teratur dan terarah. Sesi pertama itu dulu 3 orang, sesi kedua nanti 3 orang lagi. Kepada teman-teman kami persilakan. Oh ya, udah masuk Bang Faru. Ini Bapak Faru adalah Kadis nih. Ya, kalau datang Pak Faru bisa diberi kesempatan. Oke, siap. Ini beliau sudah konfirmasi, kita disuruh lanjut dulu untuk tanya jawab. Nanti beliau bisa menyusul ke depan untuk arahan-arahannya terhadap kita selaku masyarakat Bima untuk menjaga pemilu damai. Kepada teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Menggunakan chat. Oke, pertanyaan juga bisa lewat chat ya. Bagus. Ini ada saran dari Mbak Tri Rahmatul Ummah. Aku juga. Boleh Mbak. Silakan memberikan pertanyaannya. Bisa juga titip lewat chat ya pertanyaannya. Silakan. Ada yang mau bertanya, memberikan tanggapan? Oke Mbak Tri. Terima kasih sarannya. Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya enggak nih? Apa sudah jelas semua yang diberikan oleh para pemateri ini? Kalau misalnya sudah jelas ini ya alhamdulillah. Gitu. Kita tinggal ikuti dan taati. Kalau nggak ada nanti ini ya teman-teman. Dari Kepma memang sudah ada menyiapkan juga beberapa pertanyaan untuk Ketua Bawaslu sama Ketua KPU. Tapi itu mungkin nanti sesi kedua. Nggak ada yang bertanya. Ya, kalau bisa ini di anu aja dulu teman-teman Kepma, biar sekaligus kita ini jawab. Nanti biar tetap berlanjut ya. Nggak apa-apa, disampaikan aja dulu Adinda. Ya, Bang. Oke, baik Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu yang mewakili Kepma Bima Yogyakarta, Bang. Ketua Umum Kepma Bima Yogyakarta memang mengadakan kegiatan ini. Tentunya juga kami memiliki banyak sekali pertanyaan, yaitu walaupun nanti tidak semua kami tanyakan. Dan semalam juga kita diskusikan sama teman-teman Donggo kaitannya dengan Bawaslu maupun KPU di Kabupaten Bima. Secara realitas, itu Kabupaten Bima ini sedang dalam keadaan krisis yang namanya pemilihan cerdas, Bang. Di mana para pendidikan, kaum pendidik itu juga ikut berpartisipasi dalam hal memenangkan suatu pasangan calon. Walaupun secara pandangan politiknya kami di sini, ini semua tidak terlepas daripada petahana yang kemudian memberikan dukungan secara mistik terhadap para calonnya, terutama kepada guru-guru di Kabupaten Bima. Yang kemudian kami dapatkan beberapa informasi mengenai banyak sekali ASN yang melanggar aturan-aturan dalam kontestasi pilkada. Itu salah satunya. Nah, itulah yang kemudian menjadikan kami ini acuan awal mengadakan webinar cerdas ini, agar
Abangda selaku Ketua Bawaslu ini memberikan edukasi yang terbaik terhadap ASN yang melanggar itu. Nah, rupanya sampai hari ini kami juga melihat media informasi di Kabupaten Bima ini sangat tidak memiliki berita yang etis, di mana informasi-informasi ini sengaja ditutupi, sehingga kemudian kami sebagai kaum terpelajar di luar daerah ini tidak mengetahui sejauh mana tindakan dan langkah strategis yang dilakukan oleh Bawaslu dan maupun KPU terhadap pelanggaran-pelanggaran ini. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Abdullah bahwa Bawaslu ini memiliki langkah strategis untuk menangani semua persoalan itu. Namun itu seperti yang disampaikan oleh pemateri ketiga tadi, itu merupakan teori saja. Tapi harapan kami ini dilakukan dengan sebaik mungkin. Dan kami, Bang, akan mendukung selalu Bawaslu maupun KPU dalam menegakkan keadilan ini. Ya mungkin pertanyaan saya, Bang, untuk Bawaslu ini, tolong bagaimana strategi Bawaslu ini kemudian menginstruksikan kepada Panwascamnya di seluruh kecamatan itu untuk melakukan pengawasan terhadap pemilu 2019 ini, 2020 ini. Mungkin itu, Bang. Oke. Bisa saya langsung nyambung ya? Ya, Bang. Baik, terima kasih kepada teman-teman Kepma yang menyampaikan beberapa pertanyaan kepada kami dan support pada kami. Jadi gini teman-teman, saya ingin mengupas dulu tentang kewenangan kami dalam penanganan pelanggaran. Kewenangan kami itu ada beberapa kewenangan kami dalam menangani setiap proses pelanggaran yang dilakukan oleh peserta ataupun pemilih. Pertama adalah kami menangani yang namanya pelanggaran pidana pemilu. Terus kedua, kami akan menangani yang namanya tindak pidana administrasi. Terus ketiga, kami akan menangani sengketa pemilu, sengketa proses. Terus selanjutnya adalah pelanggaran etik. Nah, dari beberapa kewenangan itu yang menyangkut pelanggaran, saya akan memulai dan menjelaskan tata cara tentang penanganan pelanggaran pidana pemilu. Tata cara penanganan pelanggaran pidana pemilu, seperti yang saya singgung tadi, bahwa dalam proses penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu tidak berdiri sendiri. Di situ ada pihak kepolisian dan di situ ada pihak kejaksaan. Jangan ini ya, harus kita ini. Terus selanjutnya dalam proses penanganan itu kita tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Mekanisme penanganan itu kita menggunakan asas spesialis res generalis. Undang-undang pilkada ini undang-undang khusus. Masa proses kita ini memiliki waktu. Coba bayangkan, misalnya ada laporan, kita hanya diberi kesempatan dalam menangani masalah itu hanya 3+2, hanya 5 hari. Coba bayangkan, menangani satu kasus ketika ada laporan. Kita harus klarifikasi saksi, kita harus, ada banyak sekali. Di situ ketika kita gelar perkara, pihak kejaksaan berpendapat, pihak kepolisian berpendapat, ada keinginan kita untuk mendorong pidana pemilu. Tapi bagaimana kalau pihak kejaksaan satu unsur saja, pihak kepolisian itu tidak mau? Karena tadi itu pidana pemilunya. Coba bayangkan. Dan baru di NTB ini, baru kabupaten kota, di 7 kabupaten kota, baru Kabupaten Bima yang langsung sampai putusan pengadilan menangani pidana pemilu 2 kasus kades. Kades bawah yang ada di Donggo dan kades Pesa yang ada di Wau. Dari 7 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada di Kabupaten Bima. Itu bukan laporan, itu temuan. Itu kerja-kerja teman-teman kami di kecamatan. Tidak perlu lagi kami instruksikan. Maka harapan saya, dalam hal penanganan pelanggaran,
pidana pemilu, kita tidak perlu bermain opini. Jika menemukan persoalan, sampaikan laporannya. Karena laporan itu ada syarat. Terpenuhinya syarat formil dan terpenuhinya syarat materi. Tidak serta-merta kami itu menerima laporan. Dan bagi kami, siapapun yang menyampaikan laporan, haram bagi kami untuk menolak laporan itu. Nanti kami putuskan melalui pleno. Itu prinsipnya. Itu terkait dengan pidana pemilunya. Pidana umum saja menangani yang ditangani untuk waktunya tidak dibatasi, itu susah. Kami hanya diberi waktu 5 hari. Coba bayangkan. Kalau lewat waktu 5 hari, daluarsa. Nah, itu persoalan. Baik itu laporan maupun itu temuan. Nah, tapi dalam hal itu kami memiliki teknik-teknik. Teknik penanganan kami tidak mungkin saya sampaikan di webinar ini, karena ini menyangkut juga hal yang harus kami rahasiakan. Itu terkait dengan penanganan. Bisa dicek. Baru Kabupaten Bima kemarin putusan pengadilan seorang kades. Itu semua dia melanggar pada saat kampanye. Beda cerita kalau ASN dan pejabat. Coba kita cermati di Undang-Undang 10 2016 mulai pasal 71 pidananya di 188. Karena ini bicara hukum itu bicara fakta, bicara bukti, bukan bicara opini. Kita sebagai kaum terpelajar jangan terjebak pada opini. Harus melihat fakta hukum. Dasar hukum yang kita gunakan itu apa? Nah, bicara tentang penanganan pelanggaran ASN, ada 2 cara kita menangani pelanggaran ASN itu. Kita bisa menangani pelanggaran pidananya dan kita bisa menangani pelanggaran etiknya. Kami di Kabupaten Bima yang sudah diberi sanksi oleh KASN terhadap rekomendasi Bawaslu yang sudah ditangani oleh Bawaslu, mulai dari sebelum kampanye sampai hari ini, sudah sejumlah 42 orang yang diberi sanksi. Coba bayangkan, 42 orang bisa dicek. Bahkan itu sudah diberi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten Bima. Yang paling tertinggi penanganan lagi untuk etik ASN ini Kabupaten Bima. Itu terkait dengan penanganan pelanggaran ASN. ASN bisa juga diarahkan ke pidana, tetapi ada syarat-syarat yang terpenuhi di situ. Tetapi ya kalau semua ASN tetap kita gunakan etik. Foto saja bersama calon dengan mengangkat 2 jari atau 3 jari atau 1 jari kena. Dan itu banyak yang sudah kita rekam ke KSN. KSN langsung memberikan sanksi. Karena apa? Kami dengan KSN jalan tol. Nggak ada, kami langsung koordinasi dengan KSN. Bagi siapapun ASN yang melanggar. Nah itu proses-proses yang kami lakukan di Bawaslu Kabupaten Bima terhadap pelanggaran ASN itu. Maka saya selalu katakan kepada kawan-kawan saya, udahlah, jangan bermain opini. Kalau ada fakta yang ditemukan, sampaikan laporan kepada kami. Karena kami 1 kali 24 jam itu sudah langsung menentukan status kasus itu. Terpenuhi formil atau materialnya. 1 kali 24 jam. Yang terpenting pada saat penyampaian laporannya disertai oleh syarat formil dan syarat materialnya, yaitu saksi dan bukti. Baru kita bisa langsung register kasus itu. Nah itu terkait dengan penanganan pelanggaran ASN. Penanganan pelanggaran ASN lagi-lagi saya katakan bisa kita arahkan ke etik, bisa kita arahkan ke pidana. Tergantung daripada perbuatannya. Karena kami juga tidak serta-merta. Masa harus kita langsung tindak ASN yang berdiri, hanya berdiri, tidak sengaja kebetulan ada calon yang lewat, nggak boleh juga. Ada mekanisme yang harus kami lewati. Maka sekali lagi, jangan bermain opini dalam proses penanganan pelanggaran di pidana. Karena ini akan merusak tatanan berdemokrasi di Kabupaten Bima kalau kita bermain opini. Kami ini khusus di Bawaslu nggak ada jam, nggak ada hari kerja kami. Kami gunakan hari kalender. Ini hari Minggu, kami sebentar lagi kami bahas kasus. Kasus yang viral juga di media sosial terkait dengan adanya pasar murah di Sanggar itu. Kita langsung respon. Kita langsung proses sore ini dan kita sudah register. Karena bagi kami, siapapun yang melanggar, insya Allah kami itu samina wa ta'ana. Karena sumpah janji kami itu adalah
bagaimana kita menegakkan keadilan pemilu. Nggak ada kompromi bagi kami. Saya lagi-lagi saya tegaskan, nggak ada kompromi bagi kami ketika siapapun yang melanggar. Nah itu terkait dengan pelanggaran pidananya yang untuk ASN. Terus selanjutnya adalah pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi itu ada yang namanya pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematif, dan masif. Dan ini berbahaya pelanggaran ini. Nah, terstruktur, sistematif, dan masif itu harus banyak yang dia langgar. Mulai dari melibatkan orang, mengajak orang, dan namanya terstruktur, sistem, dan masif. Tidak boleh juga kita katakan pelanggaran TSN kalau hanya dia berdiri lagi di pinggir jalan. Ataupun dia hanya lewat saja. Tidak boleh. Semua itu punya mekanisme proses yang kami lakukan. Terus selanjutnya adalah pelanggaran etik terhadap lembaga ad hoc. Juga kami proses. Panwascam kami itu tanpa diinstruksikan, karena mereka tahu itu tanggung jawabnya. Tahu itu tanggung jawabnya. Dan mereka kerja. Saya katakan mereka kerja. Nah, andaikan saja mereka tidak kerja, tidak mungkin kami menemukan kasus ASN itu yang sudah kita rekom ke ASN itu sebanyak 42 kasus. 42 kasus. Dan baru kampanye ini, baru langsung pidananya untuk 2 kasus 2 kades. Bisa dicek kabupaten kota yang ada di NTB ini. Nah ini semua kami lakukan dalam rangka menciptakan pilkada yang damai. Ini semua kami lakukan dalam rangka menegakkan keadilan pemilu. Tanpa kami pandang bulu. Apa kami melihat status siapapun. Yang terpenting dia itu melanggar. Prinsip kami seperti itu. Sehingga harapan saya kepada teman-teman mahasiswa kaum terpelajar. Lagi-lagi saya katakan. Ketika kita bicara menciptakan pilkada yang damai, kita harus bertanya pada diri kita. Siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab terhadap persoalan pilkada? Tanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan pilkada itu ada 4 komponen. Yang salah satu di dalam komponen itu adalah masyarakat, pemilih. Siapa masyarakat? Siapa pemilih? Warga Kabupaten Bima yang memiliki hak pilih di Kabupaten Bima. Betul, itu intinya. Artinya, dia ikut bertanggung jawab. Bagaimana ikut bertanggung jawab? Dia menyampaikan pendidikan politik pada masyarakat, dia menyampaikan hal-hal yang positif pada masyarakat. Tidak boleh dia menyampaikan hal-hal yang negatif, yang sifatnya hoax pada masyarakat. Itulah tanggung jawabnya. Nah, bicara tentang teknik pelaksanaannya, tentu tanggung jawab KPU dan Bawaslu. Bicara tentang keamanan dan seterusnya, tentu tanggung jawabnya TNI Polri. Bicara tentang memfasilitasi terhadap persoalan pilkada ini, tentu tanggung jawabnya pemerintah. Nah ini artinya dari beberapa komponen ini menjadi satu kesatuan dalam rangka menciptakan pilkada yang damai. Itu saja kuncinya. Kalau kita saling menjatuhkan, saling melihat kesalahan dan yang lain, saya kira ini bukan saatnya kita saling untuk mencari panggung dalam proses pilkada ini. Iya Bang, betul. Nah, sering saya katakan, jika ada kesalahan kami siap untuk ditegur. Kami siap untuk dikoreksi. Karena sesungguhnya kami ini adalah manusia, bukan malaikat. Yang tentu kami memiliki kekurangan dan kelebihan dalam proses pelaksanaan tugas. Apalagi kita ini mengurus orang politik. Jangankan mengurus orang politik, mengurus kusir ben hur aja susah. Tetapi bagi kami itu tidak menjadi soal. Sepanjang mari kita saling mendukung terhadap proses yang sedang kita laksanakan saat ini. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, terciptalah pilkada yang damai, terciptalah pilkada yang berkualitas, lahirlah pemilih yang cerdas dan seterusnya. Ini yang menjadi harapan-harapan bagi saya kepada sahabat-sahabat semuanya. Dan insya Allah saya tetap welcome pada teman-teman yang ingin memberikan masukan dan kritikan kepada saya. Sehingga apa yang menjadi kritikan masukan itu tetap kita tindak lanjuti sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga proses kerja-kerja pengawasan yang kami lakukan, ada pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Ada pengawasan. Sehingga kami bisa mengoreksi diri terhadap kesalahan yang kami lakukan jika itu salah. Nah, sehingga kami bisa selalu memperbaiki diri setiap saat dan setiap waktu di saat kami melaksanakan tugas. Insya Allah kami tidak akan pernah alergi dengan kritikan,
karena amanah ini harus kita laksanakan dengan baik dan benar. Ini yang menjadi kunci dari proses pelaksanaan pilkada ini, sehingga apa yang kita bicarakan pada kesempatan di webinar ini benar-benar kita bisa aplikasikan, benar-benar kita bisa laksanakan dengan baik, sehingga lahirlah pilkada ini, pilkada yang berkualitas. Mungkin ini dari saya, dan mungkin insya Allah nanti saya langsung pamit Adinda ya, karena saya sudah ditunggu dalam rangka juga kami ini ingin menegakkan keadilan pemilu, sehingga proses-proses yang kami lakukan bisa kita lakukan sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Karena kalau kami memproses di luar waktu yang telah ditentukan, maka kami akan disalahkan bahwa kami itu tidak bekerja. Nah itu insya Allah Dinda, tapi mungkin sekitar 10 menit lagi saya akan undur diri di webinar ini. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, kami ucapkan terima kasih atas jawabannya. Tadi jawabannya sudah sangat mengena sekali dari keluhan-keluhan kami. Mungkin penerapannya saja sih yang kemudian harus tetap kita jaga secara bersama, Bang.